Shalom, selamat pagi adik-adik SD Kristen Elim. Wah, pasti kabarnya luar biasa dahsyat. Nah, sebelum adik-adik memulai kegiatan pembelajarannya, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita nyanyikan pujian Yesus itulah satu-satunya. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat pagi hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami semua agar kami bisa memahami firman Tuhan dan kami dapat melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, dan kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sama-sama membaca ayat firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-39 ya, dengan judul Hal Berpuasa. Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-muridmu makan dan minum." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka, "Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik." Nah, demikian firman Tuhan yang sudah Kak Daud baca dan juga adik-adik baca di rumah. Hari ini ya, kita merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama ya, tentang hal berpuasa. Ya, jadi di sini ada orang-orang Farisi yang datang kepada Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus seperti ini, "Yesus, murid-murid Yohanes itu mereka sering berpuasa, mereka sering sembahyang, tetapi kenapa murid-muridmu tidak?" Kenapa mereka bertanya seperti ini? Karena mereka melakukan kewajiban mereka, yaitu mereka berpuasa dan mereka sembahyang. Sedangkan murid-murid Yesus tidak melakukan itu. Apakah murid-murid Yesus itu salah karena mereka tidak sembahyang, mereka tidak berpuasa? Nah, di sini Tuhan Yesus menjawab mereka bahwa selama mempelai laki-laki itu ada bersama-sama dengan mereka, maka
mereka tidak berpuasa. Nah, siapa mempelai laki-laki itu? Mempelai itu ialah Tuhan Yesus sendiri. Tetapi Tuhan Yesus memberikan penegasan kepada mereka bahwa ketika mereka berpuasa, saat mempelai itu tidak bersama-sama dengan mereka. Berarti Yesus tidak selama-lamanya ada bersama-sama dengan para murid. Kemudian Yesus mulai mengumpamakan, tidak mungkin kain yang baru itu menambalkan kain yang tua, sedangkan anggur yang baru tidak mungkin bercampur dengan anggur yang tua. Nah, di sini yang Kak Daud mau sampaikan ialah kita belajar dari murid-murid Yohanes. Mereka sering berpuasa dan mereka sering sembahyang. Sering berarti mereka setiap kali melakukan itu. Pernahkah adik-adik melakukan itu? Sembahyang dan berpuasa. Sembahyang di sini artinya berdoa ya. Mungkin ada yang mikir Kak Daud, sembahyang itu apa sih? Sembahyang itu berdoa. Apa manfaat dari kita berpuasa dengan kita sembahyang atau kita berdoa? Nah, ketika kita melakukan, kita puasa dan kita sembahyang, maka kita akan menikmati pemeliharaan dari Tuhan Yesus. Salah satu contoh yang Kak Daud ambil dalam tokoh Alkitab ialah Daniel. Setiap kali dia berdoa, 3 kali dalam sehari dia berdoa. Dia berlutut, dia berdoa, kemudian dia memuji Allah. Sehingga Allah memelihara kehidupannya. Ketika dia dibuang ke dalam gua singa, Allah memelihara kehidupannya. Nah, ini adalah salah satu manfaat daripada kita berpuasa dan kita sembahyang. Nah, ketika adik-adik juga akan memulai setiap aktivitas atau belajar atau melakukan apapun, dahulukanlah segala sesuatu dengan berdoa. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus akan menjawab setiap doa kita. Apapun yang adik-adik doakan, percayalah Tuhan Yesus pasti menjawab doa adik-adik. Demikian renungan firman yang Kak Daud bawa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Ajarlah kami untuk kami terus melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Terlebih khusus kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Tuhan berkati seluruh guru-guru SD Kristen Elim, para orang tua murid, bahkan terlebih khusus adik-adik SD Kristen Elim. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan akan kegiatan pembelajaran pagi hari ini sampai dengan siang hari. Kami percaya ada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.